lupa like, comment, share, and subscribe. Happy for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo my friends, kita ketemu lagi nih ya dalam kajian rutin kita yang setiap hari Kamis. Masya Allah, tabarakallah. Pada hari Kamis kemarin kita sudah membahas tema yang luar biasa, dan insya Allah tema kali ini tidak jauh dari kata luar biasa juga ya. Karena insya Allah pada tema kali ini bermanfaat juga buat para my friends, baik laki-laki maupun perempuan yang hendak ingin menikah. Masih tema seputaran menikah, masih tentang hal-hal yang mengenai perkara-perkara soal pernikahan. Nah, dimana kenapa sih Kak bahasnya nikah lagi? Karena nikah itu hal yang serius. Ketika dua insan atau ketika seorang laki-laki dan perempuan terikatnya jalinan dalam sebuah pernikahan adalah perkara yang harus atau yang sangat diperhatikan dalam syariat Islam. Tidak boleh dibawa atau tidak boleh dianggap sebagai bahan candaan atau mainan. Karena pernikahan ini adalah sesuatu yang serius, yang dianjurkannya untuk melakukannya dengan serius, kayak gitu. Tidak boleh dilakukan atau tidak boleh dijadikan hal pernikahan ini sebagai candaan atau bahkan dijadikan sebagai main-mainan. Itu tidak boleh sama sekali. Karena menikah itu bukan soal apa-apa dimasakin istri, apa-apa disiapin istri, apa-apa ditemenin suami, apa-apa dibayarin suami. Enggak gitu konsep nikah. Cuman itu bonus dalam pernikahan. Hal tujuannya menikah itu bukan soal seperti itu. Hal tujuan menikah itu udah tercantum dalam Islam, udah tercantum dalam agama kita. Kenapa? Menikah itu membutuhkan ilmu yang sangat banyak. Kenapa kita harus mempersiapkan ilmu yang banyak, bekal yang banyak, bukan sekedar bekal, bukan sekedar mental, tapi kita harus benar-benar mempersiapkan segalanya sebelum kita menginjak yang namanya jenjang pernikahan. Karena pernikahan itu adalah ibadah yang paling lama. Dimanapun kamu dengerinnya Dance Radio. Teman musikmu sepanjang hari. Nah, my friends, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 hal yang seriusnya dianggap benar-benar serius dan bercandanya dianggap serius. Yang pertama, nikah. Kata Rasulullah, nikah. Yang kedua, cerai. Rasulullah bilang cerai. Dan yang ketiga adalah rujuk. Ini diriwayatkan oleh Al-Arba'ah kecuali An-Nasa'i. My friends yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dikarenakan menikah berarti mengingat seseorang untuk menjadi teman hidup tidak hanya untuk 1 atau 2 hari saja, bahkan untuk seumur hidup insya Allah. Jika my friends atau jika demikian merupakan salah satu kemuliaan syariat Islam, bahkan orang yang hendak menikah diperintahkan untuk berhati-hati, untuk teliti dan penuh pertimbangan dalam memilih pasangan hidup. Kenapa? Karena seperti yang kan anak katakan tadi,
menikah itu adalah ibadah yang paling panjang. Kita mau ibadah ini itu seumur hidup, insya Allah. Tidak hanya 1 atau 2 hari, atau 1 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Enggak, kita maunya seumur hidup, insya Allah. Karena menikah itu harus diperhatikan, harus hati-hati, teliti dan penuh pertimbangan. Karena kenapa? Karena anjuran banyak ya, karena banyak pemuda atau pemudi atau patsuri yang menikah muda atau yang sudah lanjut usia baru menikah, itu mereka banyak yang pernikahannya kandas di tengah jalan. Kenapa? Karena banyak perselisihan antara dua kepala yang tidak pernah menyatu, pemikiran yang berbeda-beda, atau keegoisannya yang tidak mau mengalah, yang tidak mengerti pasangannya. Pasangan A-nya pengen ini, B-nya pengen ini, tapi dua-duanya tidak mau kalah. Akhirnya mereka kandas di tengah jalan karena kurangnya ilmu, karena kurangnya persiapan, karena kurangnya pertimbangan, karena kurang teliti, dan karena kurang hati-hati. Sungguh sayang ya my friends, anjuran yang sudah semakin diabaikan oleh kebanyakan kaum muslimin. Kenapa? Karena dalam Islam kita ini dianjurkan cara seperti apa kita memilih pasangan sebagai pasangan idaman, atau pasangan yang terbaik menurut Islam seperti apa, terus atau laki-laki yang baik itu seperti apa, terus perempuan atau wanita seperti apa yang tidak layak kita nikahi. Sebagaimana mereka yang sudah terjerumus perbuatan maksiat seperti pacaran, mereka menikah dengan kekasih mereka, tapi atau tanpa memperhatikan keadaan agamanya. Itulah yang kita rasakan di zaman sekarang. Cuma hanya karena kita suka, saling perhatian, kita sampai lupa atau kita sampai lalai memperhatikan apakah dia agamanya sudah baik, ataukah dia sudah cocok untuk menjadi suami atau sudah cocok menjadi istri, apakah ilmunya sudah cukup untuk mengembang sebuah rumah tangga, ataukah sudah egonya sudah stabil dalam keadaan sekarang, dimana yang keadaan nanti itu dia bisa akan selalu teruji oleh egonya sendiri. Dan ketika memilih pasangannya hanya dengan pertimbangan fisik. Kenapa? Karena banyak sekali yang Kanana perhatikan di zaman sekarang ini, dimana ada kata-kata tidak glow up, gimana kata-katanya, glow tidak cantik, tidak dilirik, kayak gitu ya, tidak cantik, tidak dilirik, terus tidak mapan, tidak mapan, yang tidak mapan ya, kayak gitu ya. Oh gimana sih? Nggak tahu, pokoknya kan Ana nggak tahu. Pokoknya intinya seperti itu, banyak kata-kata yang aneh. Sebenarnya yang harus diperhatikan itu bagaimana agamanya dia, bagaimana ilmunya dia, bagaimana kesiapannya dia, bukan dinilai dari ketampanannya. Memang kita dianjurkan melihat dari kecantikannya, kita melihat dari ketampanannya, memang. Cuman itu hal yang bonus. Ketika kita melihat suami kita, atau ketika kita melihat istri kita sederhana, biasa saja, tapi kalau kita melihat dia ilmunya luar biasa, adabnya luar biasa, di mana itu akan menyejukkan hati kita. Kenapa? Karena laki-laki atau seorang perempuan hanya mau dimengerti, mau didengarkan, mau dihormati, di mana
kita itu tidak butuh cantik, kita itu tidak butuh ganteng ya, kita itu tidak butuh sempurna. Karena menikah itu harus saling menyempurnakan. Tidak ada katanya kita harus mendapatkan dia yang tampan, atau si cantik mendapatkan si tampan, atau si kaya mendapatkan si kaya. Tidak seperti itu. Tapi si cantik adalah milik seseorang yang terbaik, bukan si cantik milik si tampan ya. Nggak kayak gitu konsepnya. Dengerin musik, dengerinnya Friends Radio. My friends, ketika mereka yang berlomba-lomba mencari wanita cantik untuk dipinang, tanpa peduli bagaimana kondisi agamanya, itu jangan diikuti, khususnya para laki-laki. Ketika banyak teman-temannya melihat pasangannya cantik, atau melihat pacarnya cantik, doinya cantik ya, kursnya cantik, itu nggak usah diladenin. Mau secantik apapun, kalau misalkan nggak bisa membangun rumah tangga, tidak perlu. Ketika tidak bisa mendidik anak, tidak perlu. Cantik aja tidak cukup. Dan perempuan juga jangan berlomba-lomba mencari laki-laki yang tampan. Kenapa? Karena laki-laki tampan tidak cukup untuk membimbing semua keluarganya menjalankan ibadah atau perintah dari Allah. Percuma saja tampan kalau enggak bisa ngaji, percuma tampan kalau enggak bisa mimpin tahlil. Nah, lalu kayak gimana Kak untuk mencari atau tips ya, kriteria yang tepat dalam memilih pasangan? Memilih pasangan ada tipsnya atau ada kriterianya. Kriteria yang tepat itu seperti apa? Yang pertama, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kenapa kriteria ini harus yang pertama? Ini adalah kriteria yang paling utama yang harus diutamakan dalam memilih pasangan hidup. Minimal harus terdapat salah satu syariat ini. Harus ada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Sedangkan takwa adalah menjaga diri dari azab Allah Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menganjurkan memilih istri yang baik agamanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita biasanya dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kalian para laki-laki pilih wanita yang bagus agamanya atau keislamannya. Kalau enggak dipilih yang bagus agamanya, yang bagus Islamnya, niscaya kalian akan merugi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, my friends, ada juga dari Abu Hatim Al-Munzani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi ini. Hadis riwayat Tirmizi. Jika seperti itu, maka ilmu agama adalah poin penting, my friends, yang menjadi perhatian dalam memilih pasangan. Kenapa?
Karena bagaimana mungkin seseorang dapat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, padahal dia tidak tahu apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan apa saja yang dilarang oleh Allah. Dan disinilah diperlukan ilmu agama untuk mengetahuinya. Maka my friends, pilihlah calon pasangan hidup yang memiliki pemahaman yang baik tentang agama, karena salah satu tanda orang yang diberi kebaikan oleh Allah adalah ia yang memiliki pemahaman yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan akan dipahamkan terhadap ilmu agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, my friends, mungkin ini saja yang dapat kalian sampaikan. Insya Allah kita akan lanjut ke part berikutnya, yakni part yang kedua yang masih sama juga, tips memilih pasangan idaman part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friends Radio, teman musikmu sepanjang hari.